Pemimpin itu terlalu sombong. Dia berani melecehkan seorang siswa di depan banyak wartawan. Lelaki parubaya itu terus menggoda siswanya. "Halo, cantik. Apakah kamu mau menjadi kekasih saya?" Siswa itu terlihat takut untuk melawan. Di sana tidak ada orang yang berani menghentikan sikap pemimpin itu. Dia terus merayu siswa itu. Lelaki parubaya itu menyukai Gayam. Sangat menyukainya. Tiba-tiba, terdengar suara berdecak keras dari seseorang wanita. "Cih, saya sudah tidak tahan lagi." Semua orang sangat kaget. Pemilik suara itu mendekati si pemimpin dengan berani. Dia mulai berjalan. Dia melangkah dengan penuh keberanian. Dia terus berjalan. Para pemimpin di sana saling melindungi. Tetapi, wanita itu tersenyum sinis. "Bagaimana rasanya tubuhmu dipegang oleh orang lain?" Pemimpin itu merasa dipermalukan di depan umum. Kejadian ini terlihat sangat memalukan. "Saya tidak mau mengambil keuntungan, karena Anda tidak dapat memberikannya." Wanita yang selalu dianggap lemah ini, ternyata di dalam dirinya tersimpan sebuah rahasia besar. Nama wanita itu adalah Han Se-gye, seorang artis terkenal di Korea. Tetapi, saat dia berusia 20 tahun, dia mendapat kutukan. Ketika saya mengunjunginya setiap minggu, wajahnya akan berubah. Sebelumnya, ia adalah siswa biasa. Setiap kali mencuci muka, wajahnya selalu berubah. Perubahan wajah yang dialaminya tidak melihat usia muda atau tua, tidak melihat jenis kelamin, bahkan di luar batas logika manusia. Karena wajahnya sering berubah-ubah, hal-hal yang memalukan selalu muncul satu persatu. Saat itu, Se-gye berjalan di atas karpet merah untuk menerima penghargaan. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh. Wajahnya akan berubah dalam sekejap. Perubahan itu hampir disaksikan banyak orang. Dia sangat panik. Dia langsung berlari menuju mobilnya. Tepat saat masuk mobil, dirinya berubah menjadi laki-laki besar. Ratu Oscar kami pun menghilang begitu saja. Suara raungan tangisan ini sedikit menjelaskan, hanya sedikit, seperti tangisan kemarahan. Ya, tangisan yang tidak berarti. Beberapa hari kemudian, Se-gye mendapatkan kembali wajah aslinya sebagai wanita. Dia menyalakan televisinya untuk menonton berita. Namun, Se-gye justru melihat berita tentang dirinya. Berita itu berisi tentang Se-gye yang menghilang dari acara penghargaan. Hal yang lebih aneh adalah, wartawan mengintai rumah Se-gye. Dari sana ada seorang anak yang sering keluar masuk rumah. Lalu, media menyimpulkan, Se-gye bersembunyi dari dunia luar, karena dia memiliki seorang anak usia 8 tahun di rumahnya. Tetapi, mereka tidak tahu, sebenarnya, anak itu adalah Se-gye sendiri. Pada cerita berikutnya, ibu ini terlihat sangat marah. "Saya merasa anak saya membawa seorang artis wanita ke rumahnya tadi malam. Buka pintunya dan buktikan, ternyata, anaknya, Do-jae, menyembunyikan seorang laki-laki di kamarnya." Ibunya sangat malu. "Apakah anak saya penyuka sesama jenis?" Laki-laki yang ditemukan bersama Do-jae adalah siswa SMA. Setelah Do-jae mengatakan itu pada ibunya terlihat kaget dan pucat. Lalu, ibunya pingsan. Ibunya tidak tahu jika laki-laki SMA yang tadi dilihatnya sebenarnya adalah Se-gye. Awalnya, Do-jae selalu bertemu Se-gye 1 minggu dalam sebulan. Tubuh Se-gye selalu berubah saat bertemu Do-jae. Di detik ini, bisa saja dia menjadi seorang siswi. Dan di detik berikutnya, dia akan berubah lagi menjadi laki-laki botak. Tetapi, ibunya tidak mengetahui ini. Ibunya bertanya pada Do-jae, "Berapa usiamu?" Mungkin 18 tahun. Umur saya 19 tahun. Anda tidur dengan orang yang tidak tahu usianya berapa? Tidak lama setelah mereka bertemu. Apa yang kamu lakukan dengan orang yang tidak kamu kenal? Kami sudah pernah bertemu 4 kali. Ibunya hanya tercengang dan menarik napas panjang. "Saya takut nomor ini masih dalam perbaikan. Saya harus segera membuat akun baru." Tentu saja, membandingkan wajah ibunya saat ini, laki-laki SMA itu terlihat lebih pendiam. Do-jae tidak mengerti mengapa ibunya bereaksi begitu berlebihan. Sebenarnya, Do-jae adalah seorang pasien buta wajah. Dia tidak bisa mengingat wajah orang lain. Tetapi, Do-jae dapat mengenali detail sifat orang itu. Mulai dari kebiasaannya, bagaimana postur tubuhnya, dan penampilan lawan bicaranya. Di mata Do-jae, Se-gye akan tetap menjadi Se-gye, tidak pernah berubah. Do-jae melihat ke arah Se-gye dalam wujud laki-laki SMA tadi. Ketika Se-gye berbalik badan, dia melihat Do-jae keluar dari kamar mandi menggunakan handuk mandi. Se-gye terlihat malu-malu. Dia secara spontan menutup wajah dengan tangannya. Tetapi, dia mencoba mengintip dari sela jarinya.
Tetapi, Do Jae berkata, "Apa yang kamu 일단 lihat? 씻고 옷부터 갈아입어요. Saya belum 그럼 pernah 얼굴로는 melihat itu sebelumnya. Apakah perlu 네, sampai 이게 melakukan hal 못하니까. itu?" Kecantikan terkadang menjadi sebuah masalah bagi pria. Pria berdiri saat berada di toilet, dan bagian wajah lainnya harus dicukur. Saat ini, wajah Segie dalam wujud laki-laki SMA dipenuhi busa. Tetapi, dia tidak tahu caranya. Saat itu, Do Jae muncul tiba-tiba. "Saya tahu kamu tidak bisa mencukur janggut. 이러고 있을까봐 좀 Kemarilah, 와봤습니다. saya bantu." 내 집에서 피 Do Jae 펑펑 memegang 묻어 pipi 쏟을까봐. Segie. Lalu, mencukur janggut Segie sesuai arah 그래서 tumbuhnya 뭐, janggut. 뭐 Kejadian ini. Di sini, jangan lupa untuk membersihkan gelembung foam pelan-pelan. Dengan begitu, Anda dapat membersihkan dagu Segie dengan baik. Kejadian ini terlalu manis, bukan? Hari berikutnya, Segie pergi untuk makan kue beras. Tidak sengaja, dia melihat beberapa pengganggu sekolah. Mereka mengganggu seorang siswi. Segie melihat ke arah siswi itu. Siswi itu terlihat menangis diam-diam. Tiba-tiba, Segie mengingat sesuatu. Bukankah siswi ini yang diganggu oleh petinggi waktu itu? Segie memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia ingin menolong siswi itu lagi. Dia memiliki sebuah rencana. Segie membawa buket bunga. Dia mengekspresikan perasaannya pada siswi itu depan semua siswa. "Saya sangat merindukanmu." Dia melakukan pengakuan di depan umum. Siswi itu merasa malu dan membuang bunga itu ke jalan. Dia melihat banyak orang yang iri dengan siswi ini karena mendapat pengakuan. Rencana berjalan sesuai rencana. Puncaknya, kelompok pengganggu di sekolah melihat kejadian itu. Gadis itu berjalan ke arah mereka. "Kawan, kamu tampak sangat buruk. Mengapa kamu begitu percaya diri? Siapa yang memberimu keberanian?" Orang yang menonton kejadian itu menertawakan para pengganggu. Apakah gadis yang biasanya lemah ini salah minum obat? Bagaimana bisa dia menjadi berani seperti ini? Mereka sangat marah dan hendak menamparkan siswi itu. "Jangan sentuh wanitaku." Sungguh saat itu Segie terlihat tampan. Sangat tampan. Konsekuensi yang diterima karena menolong siswi itu sangat kejam. Segie terus ditekan oleh pengganggu sekolah ini. Kemudian, dari kantornya, Do Jae menerima laporan. Segie versi lelaki SMA itu dibawa ke kantor polisi karena berkelahi. Tapi, di mana orang itu? Saya bertanya ini kepada Anda hanya untuk berjaga-jaga. Sudah berapa tahun Anda bekerja di sini? Segie menunggu Do Jae untuk datang ke kantor polisi. Apakah dia Segie? Pada momen penting saat berkelahi tadi, Segie mengatakan bahwa dia mengalahkan mereka secara terhormat. Segie tidak menggunakan banyak pukulan untuk mengalahkan mereka. Setelah kejadian ini, Do Jae dan Segie memulai hidup dengan tidak ada rasa malu. Mereka bertemu untuk melakukan olahraga pagi dan berbagi makanan bersama. Pada saat itu, Segie menunjuk sebuah keramik. "Saya membawakan itu untukmu." Lalu, Do Jae mengulurkan tangannya untuk mengambil roti. "Saya juga membawakan roti ini untukmu." Setelah sarapan, Segie mengikuti Do Jae ke bawah. Dia mengantarkan Do Jae berangkat kerja. Saat adegan ini, lihatlah saya sebagai anjing itu. Karena dia melambaikan tangan. Setelah itu, pada hari berikutnya, Segie bangun. Saat saya membuka mata. 잘 Selamat 잤어요. pagi. 처음으로